Nggak dikasih uang jajan sama papinya langsung lempar martil. Tapi fighting koreonya di sini mantep Banget. luar biasa. Iya Ini sih. benar-benar ngingetin gue sama The Raid sih. Serem kayak waktu di The Raid. Ini adegan rematch ya Kostif ya. Bener. Nggak nyampe 5 menit pertama guys. Langsung bak big book. Langsung bak big book dari awal. Dan langsung dikagetin ya Kostif ya sama dipanah anak kecil. Panah. Cetas. Itu satu adegan yang jujur itu jarang di film. Bukannya disuruh ini laporannya malah ya udah Ntar dulu ya. Itu mirip Ntar dulu kayak di suatu negara di Asia Tenggara yang lainnya. Yang polisinya kompeten alias gitu Tunggu kan. dulu, tenang, semua akan dicari. Iya. Tenang. Balik lagi di Ngemeng yang M-nya adalah Movies. Nah, kali ini kita mau bahas film yang baru keluar sebenarnya di Indo. Walaupun di internasional udah keluar dari tahun lalu ya, Jo. Tahun lalu. Cuman tahun lalu tuh keluarnya di festival-festival aja setahu gua. Nah, yang global rilisnya baru dirilis kemarin. Kemarin ya. Bener. Tapi keluar di 5. Karena bajunya meriah nih. Enggak. Film yang kita bahas jauh dari kata meriah Meriah atau ya. Lebih ke gelap ya. Lebih ke gelap sih, gelap dan penuh darah ya. Benar. Ya mungkin yang lo udah bisa nebak filmnya adalah The Furious. Tapi ini nggak ada Vin Diesel. Nggak ada Vin Diesel. Jadi bukan balap mobil ini, nggak ada Jangan nyari Vin fast-fastnya. Diesel, jangan nyari siapa lagi tuh. Paul Walker, apalagi udah ada juga dia. The Rock The Rock gitu. ya. Apalagi Jason Statham. Jason Statham, enggak. Ini bukan tentang superhero. Walaupun kekuatan mereka lumayan mirip. Nah, ini dia The Furious. Mungkin banyak yang udah tahu juga karena ada 2 aktor kenamaan Indo yang main di sini ya, Jo ya. Ada Joe Taslim Taslim. sama Kang Yayan. Betul. Nah, ini dia. Ada Kang Yayan Kang Ruhian. Yayan sebagai Pemanahan Iya, pemanah yang jago bela diri juga nih. Dan Joe Taslim seperti biasa Jadi Sub-Zero. Sub-Zero dibekuin. Oh, enggak. Meskipun ada adegannya ya. Ada. Yang berhubungan dengan Sub-Zero. Ada SS-nya gitu. Tapi bukan akibat ditembak sama Joe Taslim ya. Kali ini bukan. Nggak tahu apakah itu semacam callback ke sana Ya. gitu atau Bisa gimana. Tapi ini masalahnya tahun lalu ya kok. Iya, maksudnya tahun lalu sebelum Mortal Kombat dirilis. Mungkin ke Mortal Kombat yang pertama satu kali ya. Gitu. Nah, tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa buat di like and subscribe dulu channel Obsession Media ini. Dan buat kalian yang suka berita-berita e-sports, gaming, animanga, dan hobi lainnya bisa TCG juga gitu. Bisa follow kita di mana nih, Jo? Di Instagram, TikTok, sama baca website kita juga di upstation.media. Betul. Dan kita juga ada segmen-segmen lainnya, ada yang bahas One Piece, ada yang yaitu ceramah, dan ada yang bahas TCG juga. TCG bakar kosan. Bakar kosan nih, yang punya kosan hati-hati. Nanti kita samperin, kita bakar, baru kita kasih kartu TCG. Enggak. Bakar kosan itu bahas kartu koleksi ya guys ya, bukan beneran ngebakarin kosan. Gitu. Oke. Nah, sementara kalau yang kita sekarang ya tentunya ngemeng. Ngemeng ini yang paling luas. Ya, karena kita macam-macam ya kok, ada animnya, ada e-sports, dan movies yang kali ini gitu. Nah, langsung masuk aja kalau gitu kita ke filmnya The Furious nih. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut kok kita harus kasih tahu ini spoiler alert ya. Benar, ini spoiler alert. Jadi yang kita belum nonton boleh langsung nonton aja karena pas film ini episode ini tayang juga filmnya baru 150.000 ya tadi katanya penontonnya di bioskop. Jadi baru masih hangat. Dan ini tuh limited kalau nggak salah ya, nggak semua nggak rame ya. Nggak rame. Maksudnya nggak di semua bioskop ada gitu. Benar. Jadi buat kalian yang emang pengen nonton sebaiknya cepat-cepat menonton di bioskop mumpung masih ada guys gitu. Dan perlu dicatat juga ini filmnya 17+ ya. Jadi meskipun ini lagi liburan sekolah nih buat teman-teman yang belum nyampe umurnya, nonton film sesuai umurnya. Jangan bawa anak-anak juga pastinya. Terlalu mengajarkan kekerasan. Walaupun pas kemarin gue nonton ada yang gitu tetap. Ada lolos ya. Nah ini bapak-bapak dan anaknya kayaknya tolong ya. SD nih. Lebih ketat lagi ya untuk pihak bioskop mungkin. Memang sih di filmnya tuh ada unsur ayah dan anak. Tapi kan dan anaknya juga ada adegan aksinya sedikit. Tapi bukan berarti untuk ditiru ya guys ya. Karena di openingnya udah dikasih tahu itu yang ada animasi kartun kalau belum umurnya nonton film sesuai umurnya. Sesuai umurnya, jangan. Nanti anaknya bawa palu nggak lucu. Iya, tiba-tiba nenteng. Nggak dikasih uang jajan sama papinya langsung lempar martil. Serem juga nendang pintu. Iya. Oke, langsung kita masuk aja ke filmnya. Nah, abis nonton The Furious ini gimana nih, Jo?
Menurut gua ini film action yang bagus sih. Benar. Bagus yang apa ya? Dibanding kalau yang gue sebelumnya tonton tuh ada Mortal Kombat. Mungkin kita bandinginnya yang lebih sesuai yang paling ya, baru lah ya. Yang paling relevan Mortal gitu. Kombat gitu-gitu maksudnya ini oke sih. Kalau gua lebih bagus dari Mortal Kombat bahkan. Iya, Secara action, secara fighting scene gitu. Jadi Wah, gak sekedar gore-gore doang, nggak tapi sekedar kayak gore doang, sadis doang. tapi ada kayak koreonya tuh di situ lah. Kalau cerita Bener. ya So-so lah. Seperti film actionnya kayak John Wick, kayak Nobody, nggak yang terlalu berat, nggak terlalu dalam gimana. Dialog juga sejujurnya nggak yang ini loh. Tapi fighting koreonya di sini mantep banget. Luar biasa. Iya Ini benar-benar ngingetin gue sama The Raid sih. The Raid ya, The Raid dan film-film action Indo lainnya sih kayak yang buatan Timo Cahyanto ya. Cuma kalau Timo Cahyanto lebih banyak apa ya? Kalau dibandingin tuh gore-nya lebih kayak obeng masuk ke mulut kayak gitu lebih terlihat. Kalau di film ini tuh lebih kayak gerakan karena kan lebih banyak kayak guling-gulingnya, pukul-pukulannya jadi nggak terlalu banyak. Kalau Mas Timo kan bikin kan kalau banyak kayak gunting nembus, lebih over the top. Iya. Violence-nya tuh lebih over the top kayak ala-ala Joko Anwar juga gitu kan. Agak over the top action violence-nya. Kalau di sini nggak sampai over the top, ada bagian-bagian tertentu yang lebay. Tapi overall masih seru karena koreonya benar-benar ya martial arts banget gitu. Kelihatan banget khas banget ya. Kelihatan khas. Kungfu kalau dari ala-ala Wing Chun dengan tak apa alat-alat ininya kan benar kayak mirip Ip Man gitu gua kebayang. Terus gerakan-gerakannya Joe Taslim juga emang masih mirip-mirip sama judo gitu yang dia kuasain. Ada dia mainnya grounding mulu ke bawah mulu, ngincer bawah mulu waktu yang ngincer ke bawah. Langsung berantem sama siapa tuh yang tokoh utamanya gue lupa lagi namanya, yang bisu. Wang Wei kan dia baru nulis namanya. Wang Wei sama Navin. Ya Jota di sini memerankan Navin. Dan situ ya adegannya mereka kalau si Wang Wei-nya lebih ke arah kungfu kan. Wing Chun. Kalau Jotanya lebih selalu ngajak berantem di bawah ke bawah mulu, dibawa ke ground mulu. Di take down dan ada adegan yang ngebantingnya juga gue inget dia sekali. Dan Yayan Ruhian juga sebagai antagonis di sini dapat banget seremnya. Lagi-lagi serem kayak waktu di The Raid. Ini adegan rematch ya Kostif ya. Bener jadi rematch. Dan lagi-lagi mati Joe Taslim sama lagi-lagi mati sama di The Raid dia mati. Tapi bedanya kali ini Kang Yayannya juga mati. Iya. Kalau The Raid kan enggak. Kali ini dua-duanya tewas. Kang Yayan juga masih sama dengan gaya silatnya yang pakai senjata. Kalau itu kan kalau yang dulu Karambit atau apa ya yang di The Raid gue lupa. Kalau Karambit kayak Kang Cecep deh itu. Kang Cecep, iya sorry. Kalau yang itu apa yang di The Raid ya? Tapi kalau Golok ya? Sama berarti ya? Kalau yang di ini kukri. Kukri. Kalau yang kemarin pedangnya pedang kukri. Kalau yang di pertama ya kayak semacam golok atau parang gitu kan ya. Mirip-mirip. Tapi ya intinya mirip-mirip lah gitu. Pakai sesenjata dengan ya masih gerakannya gerakan silat. Iya, gerakan silat. Gitu ininya. Keren. Tapi itu yang pokoknya yang dari film ini yang benar-benar harus di-highlight itu fighting koreonya luar biasa. Fighting koreonya benar-benar cakep dan apa ya? Long shoot dari kameranya nggak dikit-dikit. Biasanya kalau action kan shot cut itu tipe action jadul sih. Bener. Itu lebih kayak ke long shot baru terpindah kamera lagi. Jadi kayak diliatin dulu gedebak-gedebuknya baru pindah. Betul. Lumayan panjang jadi adegan gedebak-gedebuknya tuh. Sebelum ganti kamera tuh kayak lebih. Jadi kita bisa lebih nikmatin dia ngebantingnya. Lebih kerasa. Kalau dulu gedebak-gedebuknya terlalu cepat cut to cut pindah scene kan jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Walaupun unsur intensnya kelihatan gitu. Maksudnya kan emang cut to cut biar kerasa tuh intens. Jadi kayak cuma jadi terlalu cepat kan mata nggak sanggup nangkepnya. Terlalu kenceng. Benar-benar kalau ini lebih bagus lah jadinya. Cara dia ngambil gambar shot-shotnya dan juga dia kalau dari ininya cerita juga lebih oke ya. Mengangkat hubungan ayah dan anak dan juga suami dan istri. Jadi paket lengkap lah di situ kayak sama-sama korban kriminal di suatu negara di Asia Tenggara yang tidak disebutkan. Nah, jadi negaranya negara fiktif. Ini kita cerita premisnya sedikit aja lah ya. Jadi emang filmnya tuh nah ini yang gue suka juga sebenarnya. Filmnya langsung dibuka dengan fighting, nggak pakai basa-basi. Nggak pakai babi bu. Jadi ceritain jurnalis yang lagi nyari human trafficking. Anak-anak ya. Lagi berusaha ngebongkar jaringan human trafficking khususnya anak-anak gitu. Dan berhasil nemuin jejaknya, dia langsung datang ke lokasi, pas ngebebasin anak-anaknya, langsung ketahuan, langsung fighting ya, langsung. Itu nggak nyampe 5 menit pertama guys. Langsung bak big book dari awal. Dan langsung dikagetin ya Kosif ya sama dipanah anak kecil. Dipanah. Itu satu adegan yang
jujur itu jarang di film karena kekerasan kecil pada anak-anak tuh jarang walaupun jarang banget dikasih lihat anak ini meninggal. dia. Ini pelakunya Kang Yayan. Cetas langsung bener-bener. Di sini sebagai ahli panah sebenarnya, tapi jago bela diri jarak dekat juga. Karena dia bawa senjata apa tuh? Itu namanya kukri ya? Kukri. Pisaunya tuh kukri, dual kukri, dan jagonya tuh pakai panah. Nah, ini benar-benar gue nggak nyangka sih. Pas yang anak-anaknya kirain kan selamat, tahu-tahu pas dia kabur di panah. Walaupun nggak dikasih lihat gamblang, secara di background doang di blur gitu, agak bokeh, jadi nggak terlalu vulgar lah ini, nggak terlalu ini. Tapi tetap aja nggak banyak film yang nampilin adegan anak-anak meninggal gitu. Apalagi secara gamblang dengan sadis kena panah ya. Panah di kepala. Ceteng. Soalnya walaupun di blur kan kelihatan ininya itu bagian kepala gitu yang kena. Langsung jatuh ya kok. Bener, langsung jatuh. Anjir, itu bener-bener sadisnya. Dari situ langsung kelihatan ini sadisnya luar biasa. Makanya buat yang mau bawa anak-anak, tolong pikirin lagi, jangan coba-coba. Itu traumatik sih buat anak-anak disiksa kayak gitu. Soalnya ini banyak. Maksudnya di sini tuh ya gue nggak tahu lah. Pasti nggak melukai aktor aslinya gitu. Nggak mungkin melakukan kekerasan berat. Tapi banyak adegan di mana anak-anak diperlakukan dengan kasar. Ada yang kayak misalnya ditendang mukanya jatuh sampai berdarah-darah gitu. Oh, itu sangat luar biasa sadis gitu. Makanya dari lembaga sensor juga itu ngasih 17+ ya. Jadi biar kita tahu ini tuh film, bukan beneran. Takutnya dipraktekin. Kayak dulu kita ada WWE. Iya, di sekolahan ya teman-teman kita dibanting. Takutnya nyobain beli panah. Jangan guys, ini terlalu brutal. Iya, makanya itu. Jadi jangan sampai ada kasus anak-anak dipanah sama teman sekolah. Karena bener apa ya? Kekerasannya emang bener-bener keras banget ya. Dari menit awal udah langsung kayak gitu. Nah, singkat cerita tadi kan balik lagi gitu, si jurnalisnya nggak berhasil menyelamatkan anaknya dan dia sendiri juga nggak tahu apa yang terjadi antara dibunuh atau enggak. Walaupun kita tahu akhirnya dia meninggal gitu kan sama Kang Yayan dibunuh. Nah, habis itu baru ceritanya pindah ke seorang ayah dan anaknya. Yang mungkin anaknya tuh terpisah tinggal di Cina tapi lagi ngunjungin ayahnya di entah negara apa. Iya, karena nggak di-mention. Dia cuma mention somewhere in Southeast Asia. Tebak aja tuh kalau ke Vietnam, Thailand, Indonesia mungkin. Pokoknya dari tampilannya ini negaranya masih cukup terbelakang. Ya, tebak-tebaknya Kamboja, Kamboja. Yang pasti bukan Singapura. Yang jelas bukan Singapura, Malaysia kayaknya enggak segitu deh. Rasanya ya paling kita Thailand, Vietnam, Kamboja paling udah itu yang angka kriminalitasnya tinggi. Bener. Nah, di situ juga intinya nggak banyak digambarinnya cuma sebentar doang kalau hubungan ayah anak ini gimana bla bla bla, dan nggak lama anaknya diculik gitu. Diculik jaringan ini dan dia berusaha membebaskannya, dan secara nggak sengaja karena usaha dia mau nyelamatin anaknya inilah yang bikin dia akhirnya ketemu sama si Joe Taslim gitu. Dan kenapa dia mau ngebebasin anaknya sendiri? Karena ya di sini seperti biasa digambarkan polisi Southeast Asia yang nggak tahu di mana itu bener-bener capable banget dalam tanda kutip, alias disuruh nunggu dulu, ntar semua ditindak ya. Iya, padahal itu pas adegan itu benar-benar parah sih. Kan bapaknya abis ngejar-ngejar dan udah berdarah-darah juga. Udah berdarah-darah kondisinya ke kantor polisi lagi ngelapor. Bukannya disuruh ini, laporannya malah ya udah ntar dulu ya. Itu mirip kayak di suatu negara di Asia Tenggara yang lainnya. Yang polisinya kompeten alias gitu. Tunggu dulu, tenang, semua akan dicari. Tenang, semua akan dicari. Itu kan cuman basa-basi doang ya, orang maksudnya itu tuh masih fresh. Makanya bapak-bapaknya di sini juga digambarin tokoh utamanya si Wang Wei itu bisu. Makanya itu yang menyulitkan dia juga buat komunikasi itu. Dan itu masih fresh kejadiannya, makanya dia masih panik, bahkan belum sempat ngobatin luka-lukanya, dia langsung ke kantor polisi minta bantuan supaya karena masih fresh, karena ada plat nomornya juga. Bener, masih biar siapa tahu masih bisa dikejar gitu. Malah disuruh bikin laporan dulu. Lapor suruh nunggu dulu, suruh nyantai bisa tuh. Kalau ayah di ininya anak ini diculik suruh nyantai dulu. Mana mungkin sih gitu. Nah, makanya akhirnya dia memutuskan udahlah dia yang nyari sendiri gitu, berbekal modal yang dia tahu dengan plat nomornya. Terus dia seingat dia ngelihat logo apa Bond di dalam apa yang sampahnya. Di dalam tempat sampahnya ada salah dari satu. Situ dia tahu Snake Pit ya, Snake Pit atau? Snake Pit bukan Snake Pit sebelumnya, yang klub yang ini yang singa. macan ya? Macan masih singa itu ya. Yang macan, tapi ini bukan yang ini ya, bukan bukan klub macan yang sempat viral di sini ya. Iya sih macan ya. Soalnya logonya sama-sama macan nih. Iya lagi baru ngeh gue. Dan nggak disebut tuh nama klubnya. Pokoknya klubnya logonya macan. Pokoknya. Dan yang lucunya adalah
marketnya emang kan yang si Macan itu kan di Asia Tenggara. Iya bener. Klub yang Macan itu di Asia Tenggara. Populernya di Asia Tenggara ya. Iya lagi. Ya anjir lah. Bener. Klub Macan di Asia Tenggara ada ringnya. Ada ringnya. Berantem itu. Tebak aja itu grup Silakan apa. tebak sendiri. Tapi itu film. Di film bukan asli. Tapi ngambil inspirasinya mantap juga sih. Kayaknya bener. Dia bisa ngambil ininya sih dari situ. Nah, intinya waktu dia ngejar jaringan sindikat perdagangan anak-anak inilah yang bikin dia jadi ketemu sama si karakter Jota. Iya. Karena karakter Jota ini Lagi nyamar. Dia tuh suami dari jurnalis yang di awal film itu. Yang di awal film ya, yang perempuan hilang. Yang hilang ya. Jadi dia berusaha ngebongkar dengan cara nyamar, pura-pura jadi pembeli. Dia ceritanya mau beli anak-anaknya. Mau beli anak-anaknya. Ya Gitu. si Jota minta Beli 30 tapi 10 anak-anak. Langsung. Soalnya kan kalau orderan gede gitu, jadi bisa ketemu bosnya tuh. Gitu. Makanya si Jota sama si Wang Wei ini akhirnya ketemu tuh di klub. Walaupun secara nggak sengaja, karena si Jota niatnya lagi mau beli anak-anaknya ketemu bosnya. Sementara kalau si Wang Wei mau nyelidikin ininya mau ngejar si penculiknya. Cuma di situ Jota sempat kesel karena penyamaran 2 bulan dia hilang. Kalau nggak ada si Wang Wei hampir berhasil tuh. Soalnya dia kan emang minta dia yang pilih anak-anaknya. Langsung itu ke lokasinya. Modus biar bisa langsung ke lokasinya. Dan tadinya awalnya sempat gak dibolehin, tapi akhirnya udah oke tuh gara-gara. Karena dengan actingnya ya sama-sama si Jota bilang ya udah dia nggak rugi apa-apa. Dia cuman utusan kan. Dia ngebluff tuh kan di situ yang dia pura-pura. Gue sempat panik apakah ketahuan beneran ya. Iya. Tapi dia hebat ngebluff. Intinya ya kalau ini nggak apa-apa sih. Ada orang-orang ini gue juga biar atasan gue tahu gitu kan. Dengan pedenya ngambil topinya si Song kan. Iya, langsung karena nekat akhirnya si Song percaya. Udah mau dikasih tuh dibolehin milih. Gara-gara si Wang Wei nyerbu ke situ jadi disangkanya dia polisi kan. Disangka polisi dan akhirnya berantem lah di situ sampai akhirnya mereka juga sempat berseteru ya di situ. Iya. Sempat ketemu di bawah. Dan itu yang menarik berantemnya sih kok koreonya. Itu kayak kungfu lawan apa itu kok? Yang bela diri grounding di bawah. Oh, yang di ininya ya itu MMA sih. yang itu yang ala-ala MMA sih. Yang si itunya di ring ya si Wang Wei-nya. Dikeroyok sama yang pas di kantor CCTV kan yang di ruang CCTV. Jota lagi download ini lagi CCTV-nya. Terus tiba-tiba ada si Wang Wei. Iya. Berantem dulu mereka. Di situ tuh ya agak-agak mirip jujitsu atau judo lah. Pokoknya yang locking di bawah BJJ atau judo. Pokoknya ada teknik-teknik grappling gitulah. Itu tetap keren makanya. Jadi tiap karakter nggak boring bener. Dan tiap ini tuh nggak ada yang kayak diulang-ulang. Kadang-kadang kan film-film fighting gini yang beberapa adalah gua nggak sebut namanya lah, gua tonton fighting scene-nya tuh jadi bosen karena koreonya mirip. Antar scene tuh mirip-mirip. Bener. Walaupun ngegas dari awal itu yang sebenarnya bikin gua agak takut. Ini udah ngegas dari fighting nih. Koreonya nggak bikin bosen apa? Karena kalau kita disuguhin dia fighting terus tapi gerakannya mirip-mirip mah bosen. Bosen ya. Nah ini tuh hebatnya dia sampai akhir walaupun full fighting nggak bikin bosen. Betul. Karena koreonya variasinya banyak. Terus kayak ngambil benda-benda juga beda-beda. Ada martil. Manfaatin martil, pagar, palet palet kayu. Si Wang Wei-nya sendiri si Miao ya nama pemerannya. Itu tuh gerakannya ada beberapa yang ngingetin gue sama Jackie Chan juga. Oh, Jackie Chan. Iya, Jackie Chan. Jadi yang kayak manfaatin ini musuhnya gitu. Yang ada yang dia dinaik-naikin, dikunci. Sambil dikunci satu jadi orang sama tenaga si musuhnya. Iya. Yang ada yang pokoknya ngeguling ke belakangin musuhnya gitu. Sambil musuhnya tetap dikunci, sambil dibawa-bawa, dijadiin tameng gitu-gitu. Itu mirip-mirip Jackie Chan. Walaupun nggak sampai se-komedik Jackie Chan gitu. Kalau Jackie Chan kan komedi banget. Di sini lebih dark dan lebih apa ya? Lebih action. Lebih serius. Lebih action lah gitu ininya. Gitu. Terus sama yang menarik juga si Wang Wei-nya katanya ada kelemahan kan palanya kan itu. Ya di sini ada kayak bekas luka walaupun kita nggak diceritain itu kenapa ya dari awal. Sayangnya nggak di-mention ya, nggak lebih lanjut ya kenapa gitu. Dan dia kan kalau kena kepala kan kayak langsung kayak cool down dulu kalau habis kayak kena stun tuh. Kalau habis kena pukulan di kepala si Wang Wei-nya langsung kayak kena stun. Bener. Bagus lah intinya sampai akhirnya pokoknya mereka bekerja sama dan akhirnya bisa nge-take down si sindikat ini gitu. Sindikat penjualan anak-anaknya. Fighting scene-nya tuh banyak banget yang keren-keren. Yang di pabrik es. Pabrik es yang sama yang anaknya Song ya, yang botak gitu. Yang botak dan kayak biksu. Kebal gitu. Terus ada musik-musik itu ya. Iya. Itu loh yang si botak biksu itu sih yang paling inget gue yang pas kepalanya dihantam martil. Martil itu gue pikir kayak wah ini udah critical damage nih. Martil yang gede.
bak sampai Gue udah patah. mati karena kan terakhir yang diinterogasinya kan si Songnya itu sendiri kan, bukan si itunya. Gue pikir ya udah mati nih. Kayaknya merekanya sendiri juga karakternya nyangka udah mati sih. Udah mati iya kayaknya. Ternyata hidup lagi. Hidup lagi dateng ke kantor polisi ya. Buat fight terakhirnya. Tapi itu malah jadi keren ya fight Terakhirnya gue paling suka sih. Bener. Gue juga sama Jojo. Itu gue fight terakhir tuh paling keren karena jadi pertempuran 3 sisi. Betul. Jadi kayak dua si Kang Wang Yayan, Wei sama Navin ya, Kang Jota Yayan. sama si Mel, Kang Yayan sama final bossnya. Ini. Tapi itu ada satu tapi lagi. nanti ada satu lagi si Botak. Si Botak. Jadi perangnya nggak jelas arahnya kemana. Si Botak ini masalahnya nggak memihak siapa-siapa. Dia musuhin empat-empatnya. Iya, empat-empatnya dihajar. Dan karena dia kebal, jadi kayak yang paling dipukulin rame-rame. itu seru banget sih. Pas adegan fighting itu seru gitu. Jadi habis balas yang sana, balas yang sini. Yang ini juga saling balas-balasan lagi. Boring gitu situ tuh. Bener. Itu yang paling the best koreonya pas adegan itu tadi sih. Iya. Terakhir itu. Karena susah loh, kok maksudnya kayak kan kalau itu pasti kan ada koreo ditentuin kayak misalkan Konsip mukul siapa dulu nih. Bener. Habis itu apa nih? Bener. Habis itu apa itu kayak anjir 4. Nentuin urutannya gila sih. 5 orang biar tetap rame, tetap nge-flow dan 2 lawan 3 lebih gampang kayaknya Konsip ya. 2 lawan 3 lebih gampang dibanding 2-2 lawan 1. 2-2-1 ini formasi yang agak kayak Royal Rumble WWE. Ini nggak tahu siapa. Benar. Makanya ini salut sih buat tim fighting Koreanya yang mana Kang Yayan pasti harusnya terlibat ya. Kayaknya sih dia. Soalnya dia udah sering banget di Hollywood juga udah sering banget diminta jadi konsultan fighting koreo di banyak film karena memang udah sehebat itu. Apalagi dia udah makin berpengalaman. Nah, di sini mungkin jadi semakin matang gitu. Jadi semakin keren lagi. Gila. Dengan dia datang tuh ya. Tapi yang gak gue expect ya, maksudnya selain Kang Yayan itu ini kok yang bosnya Kang Yayan. Oh Dia iya. ternyata jago fighting juga. Iya. Gue pikir dia cuma emang bos ini aja anak orang kaya aja. Anak orang kaya yang ini manja gitu. Ternyata jago. Dan gak expect kayak bisa apa ya, bisa kompe juga gitu apa ya. Bahkan dia sendirian ngebunuh ini orang tuanya kan. Yang pasukan masuknya dia kan anggota keluarga mafia gitu. Gara-gara kegagalan ini yang sindikatnya jadi dihancurin sama Navin sama si Miao itu jadinya akhirnya dia dihukum ceritanya sama para bos-bosnya itu orang tua iparnya sendiri lah, mertuanya gitu. Mengamuk di situ ya. Di situ dia ngamuk, semuanya dibunuh sampai pengawal-pengawalnya juga dibunuh sampai istrinya dan calon anaknya juga dibunuh. Emang di situ dia psycho abis sih kelihatan. Ya, tapi emang kelihatan sih kok dari yang bisnisnya kan dibilang kayak nah kalau kayak narkoba atau apa judi dia masih bisa terima, lu jualnya anak-anak. Iya, anak-anak. Dia punya anak padahal, tapi dia nggak ngerasa bersalah ngejual anak-anak orang lain. Itu tuh yang bener-bener psycho-nya dari si penjahatnya ini, si siapa ya karakternya namanya? Aduh, lupa lagi namanya. Lupa lagi karakternya. Pokoknya itulah karakternya si bos biadab gitu. Yang anak orang kaya itu. Yang anak orang kaya. Gak expect sih dia. Karena pokoknya intinya karena ininya kerajaan kriminalnya hancur, akhirnya dia jadi mutusin balas dendam ke si Navin dan Wang Wei. Iya. Pas mereka lagi ditahan di kantor polisi, cuman buat diminta keterangan sih sebenarnya. Karena kan ceritanya Wang Wei sama Navinnya abis ngalahin sindikatnya, terus udah ngebebasin anak-anaknya. Emang butuh ada saksi segala macam ya. Jadi ditahanlah mereka di kantor polisi. Nah, di kantor polisi itulah diserbu sama si karakternya Kang Yayan 5 minutes. Iya, 5 minutes. Langsung itu. Padahal polisinya pakai pistol dan lain-lain. Nggak berdaya loh, lawan panas semua. Cak, satu-satu. Tapi yang yang keren juga di kantor polisi yang ada polisi yang megang kakinya Kang Yayan. Itu nggak lepas sampai dibacokin sampai putus baru lepas. Ada itu polisi itu yang disebelin awalnya karena dia yang nolak laporannya si ini kan. Si siapa? Si bapaknya itu si Wang Wei. Dia yang bilang suruh nanti aja lapornya. Ternyata di akhir dia jadi hero. Jadi hero ya, meskipun telat ya, karena matinya kebilah-bilah sama Kukri. Iya, dicacah. Gila itu. Tapi yang Song juga kematiannya juga cukup serem, cuman nggak diliatin ya. Nggak. Yang dia dipanah di mobil. Iya, tahu-tahu udah di mobil aja dipanah banyak. Makanya si Botak jadi dendam tuh anaknya. Ya. Tahu kan, wah ini yang ini. Dendam ke semuanya, yang ke jagoannya karena udah ngalahin bokapnya, ke para penjahat ini karena udah ngebunuh bokapnya. Tapi kalau dipikirin secara film kayak susah juga sih kok dia bisa tahu gitu ke kantor polisi ya. Itu kekurangannya film ini. Namanya juga action kan nggak terlalu cerita ya gimana, biasa aja. Mereka bisa tahu itu lokasinya di mana, datangnya di pas banget gitu di situ. Ya itu
kelemahannya film-film action ala kayak gini lah, nggak terlalu masuk di logika. Sama yang gue paling kurang masuk lagi adalah kelakuan polisinya. Iya, yang pas lagi udah ketahuan jelas-jelas ada warga kan, si Navinnya, si Jotanya itu kan dia live streaming kan. Iya, pas udah mau masuk ke markas tempat mereka nyimpan anak-anaknya, Snake Pit. Nah, di situ kan dia live streaming dulu minta bantuan warga tuh biar pada datang. Warga pada datang udah rame, polisi bikin barikade. Tapi karena kepala polisinya korup, mereka nggak dibolehin masuk. Nggak boleh. Segamblang itu ya? Nggak mungkin segamblang itu. Apalagi di situ preman-premannya udah pada datang tuh. Udah kayak dibiarinnya lewat tuh. Datang Pak, bawa senjata semua, bawa parang, bawa tongkat apa, dibiarin lewat sama polisinya. Sampai yang awal-awalnya si anak-anak yang mau dijualnya juga mau turun juga didiemin. Kayak itu anjir lebay banget. Gerawat lihatnya kayak. Kayaknya sekorup-korupnya polisi dia masih tahu cara sih. Hubungan media relation biar kayak dia biar kelihatan baik. Kalau udah terang gitu di depan rakyat, ya mereka pasti berpura-pura baik ya harusnya gitu. Ini masa tetap berjadi jahat? No. Padahal anak-anaknya udah jelas di atap gedung, udah mau meloncat gitu, mau turun lewat ini, didiemin aja. Tapi padahal udah tahu di bawah tuh banyak preman-preman bersenjata yang lagi ngejar mereka gitu. Tapi kan nggak mungkin kalau secara logika itu nggak masuk banget. Cuman ya secara plot cerita biar dapat suspense-nya, biar dramanya dapet gitu kan. Bantuinnya seperti biasa ya, telat. Ketika udah terpojok baru hadir. Walaupun di situ ada beberapa momen-momen yang lumayan tegang sih. Yang pasti anaknya jatuh. Iya. Ternyata ada di sini sama warga. Gue nggak expect sih kapan datangnya. Tapi balik lagi nih film action. Seru. Tapi itu yang kayak tiba-tiba ada terpal dibuka. Tiba-tiba ada terpal. Gue curiga itu kru film masuk kan. Ngebuka matras. Iya. Yang kedua juga yang pasti anak yang pincangnya, yang cowoknya udah mau dilempar, ternyata langsung ditembak ininya gitu. Beberapa banyak yang nggak nyangka sih. Dibikin kayak dibikin kayak dibikin deg-degan gitu loh. Ya. Jadi meskipun suspense-nya lumayan dibuat-buat, tapi nggak terlalu kerasa lah maksudnya. Titik berat film ini sekali lagi di fighting scene-nya. Ya, emang dari awal yang dijual itu di action-nya, jadi nggak usah terlalu dipikirin lah. Memang itu kayak poin minus dari filmnya, kayak dialognya juga nggak terlalu gimana-gimana banget. Tapi ya nggak masalah sih. Kita nonton ini bukan buat dengerin orang acting drama gitu kan. Emang kita pengen lihat action fighting-nya aja. Tapi yang karena mungkin ini film internasional juga ya, ada beberapa scene menurut gue yang kerasa nggak natural ketika ngomong bahasa Inggris menurut gue. Nggak tahu Kosip ngerasa apa enggak ya? Maksudnya ketika malah gue lebih merasa masuk ketika pakai bahasa Mandarin. Iya. Dibanding pakai bahasa Inggris, karena Inggrisnya kayak jadi kayak Inggris AI tuh, kayak kalau Kosip lihat konten YouTube AI. Gue ngerasa kayak gitu beberapa kayak, ini dia ngomong apa di dubbing ya? Gitu. Iya. Gue ngerasa kayak gitu. Jadi agak aneh ya. Kalau Jota emang dia Inggrisnya jauh, jadi gue ngerasa emang ini suaranya Jota. Gak apa-apa. Kalau Jota sih nggak terlalu. Ada yang pas bukan yang kantor polisi, deh itu gue ngerasa adegan Inggrisnya tuh kayak ini terlalu kurang natural ya. Inggrisnya Inggris formal gitu loh. Iya, benar. Mendingan pas dia ngomong bahasa Mandarin. Lebih masuk menurut gua kayak ini lebih asik nih gitu. Iya, benar. Nah, sama ngomong-ngomong karena film ini tuh kan emang buatan Hong Kong ya, buatan Mandarin sebenarnya. Itu tuh ada sedikit perbedaan sama yang dirilis tahun lalu yang di versi Mandarinnya. Bener. Ada beberapa adegan-adegan yang nggak ada di versi global, ada beberapa yang nggak ada di versi Mandarinnya justru. Kayak contoh, adegan pembuka yang si jurnalisnya berantem itu tuh nggak ada di versi Mandarin. Jadi kalau versi Mandarin justru langsung dibuka sama si Wang Wei-nya sama anaknya. Langsung yang kebersamaan anaknya itu. Langsung yang kebersamaan anaknya. Terus bagian yang polisi korup itu nggak terlalu di highlight di versi Mandarin. Karena setahu gua di take out beberapa. Pokoknya intinya adegan-adegan yang menunjukkan inkompetensi polisi itu di take out karena di Cina memang nggak boleh bikin polisi-polisinya seolah-olah nggak berwibawa gitu, nggak boleh. Berarti gimana? Perbedaannya gimana? Gue jadi penasaran nonton itu dia. Sama satu adegan lagi yang gue tahu nggak ada tuh adegan si penjahatnya nggak bantai keluarganya sendiri. Itu nggak ada? Itu juga nggak ada di versi globalnya menurut gue. Tapi kalau yang dia nggak bantai keluarga sendiri itu menurut gue sih opsional. Ya. Itu kayak ketika nggak terlalu ngaruh ke cerita sih. Ngaruh cerita. Jadi kalaupun di take out kayak ya udahlah gitu. Masih bisa, masih oke-oke aja. Karena nggak nyambung aja gitu, kayak ngerasa ya udah ini adegan opsional. Tapi itu cuman sekedar penebalan karakter si penjahatnya biar dia kelihatan psycho-nya se-psycho itu gitu sampai bisa ngebunuh keluarga sendiri, bahkan istrinya sendiri, walaupun nggak sengaja ya gitu. Tapi jadinya gimana ya rasanya? Nggak ada polisinya sih yang itu agak aneh ya. Sebrutal itu dia ngebunuh kepala polisinya juga kan di situ. Tapi ada nggak adegan yang ditampilin yang di versi China-nya sama yang di
Ini kita itu versi internasionalnya. Versi internasional yang kita tonton yang ada di bioskop sekarang. Jadi di internasionalnya apa? Di internasional ini nggak ada. Iya. Ada. Itu juga sebenarnya satu yang disayangin sih kalau gue baca-baca beberapa komentar ya, karena gue juga belum nonton yang versi Cinanya. Nah, kalau versi Cinanya di endingnya tuh jadi ada semacam tambahan, semacam pesan lah gitu intinya, upaya-upaya mereka, upaya polisi lah intinya buat ngeberantas jaringan sindikat perdagangan anak-anak ini. Jadi ada sedikit fakta di akhir-akhir filmnya gitu. Kayak ala-ala abis udah selesai. Kayak ala-ala udah beres gitu. Kalau nggak salah ada kayak gitunya. Jadi ngasih semacam closure ke penonton. Kalau di dunia nyata juga ya sindikat-sindikat seperti itu emang lagi diperangin dan polisi-polisi ini tuh emang aktif juga gitu. Nah itu sayang tuh. Makanya kenapa versi globalnya justru malah nggak menyertakan itu. Padahal itu sebuah pesan yang cukup penting sih kalau menurut gue, cukup menarik gitu, karena ya sindikat perdagangan anak ini yang seperti kita tahu emang beneran terjadi, beneran ada ya kan? Beneran ada, walaupun mungkin nggak tahu ya apakah sebrutal di film ini atau enggak, bisa jadi malah lebih brutal daripada di film ini karena kita nggak tahu gitu, makanya itu butuh perhatian khusus sebenarnya gitu. Kalau human trafficking yang biasa mungkin ya gue merasa emang pasti ada kayak contohnya pasti ada ke Kamboja itu kayak contoh yang organnya dijual lah apalah. Cuman maksudnya ya apa ya, kalau sama anak-anak tuh lebih gimana gitu rasanya karena mereka masih anak-anak, masih di bawah umur. Itu jujur tiap kali ada adegan kekerasan terhadap anak-anak tuh emang bikin perasaan jadi nggak nyaman pas nonton. Kayak pasti anak tokoh utamanya ditendang dari atas. Ini pas dia kan mau mencoba kabur. Terus si botak tiba-tiba datang langsung ditendang begitu aja mukanya itu, aduh kayak gimana gitu ngelihat jaketnya penuh darah gitu tuh kayak kasihan banget gitu. Walaupun ya itu pasti cuman film paling special effects dan semacamnya, nggak mungkin anaknya beneran ditendang. Keterlaluan gitu. Dan ini mengingatkan juga ke film-film action lainnya kan, ini buatan Indo kayak The Night Come For Us gitu. Di situ juga Joe Taslim juga babak belur, dan juga ada adegan yang menarik juga kalau di film The Night Come For Us tuh adegan yang paling menurut gue adalah ketika Abimana di mobil dia satu lawan banyak pokoknya ada kok. Jadi sebelum dia tuh udah kehabisan tenaga, musuhnya udah seabrek-abrek kan, mirip kayak waktu adegan di Snake Pit. Cuma dia di dalam mobil. Terus dia adegan bakar rokok dulu, baru megang revolver, mati lo anjir. Dulu kan karena dialognya Indo kayak lebih berasa relate gitu, jadi nggak cringe. Iya benar. Gitu. Cuman kalau belum nonton lagi itu, gue pengen nonton sebenarnya. Itu adegan Abimana ngerokok di parkiran itu lucu banget sih. Di dalam mobil udah tenaganya udah habis. Berarti mengingatkan banget ya Jo sama yang kemarin. Iya, kalau kayak adegannya terpojok, cuman endingnya ya udah karena Abimana bukan pemeran utama ya dia mati. Ya mati. Ya. Kalau The Night Come For Us pemeran utamanya nggak salah Joe Taslim deh. Iko Uwais jadi antagonisnya. Antagonis utamanya. Kebalikan dah. Ya. Di sini Jota juga jadi pemeran utama juga, walaupun endingnya mati juga. Iya, endingnya mati lagi. Walaupun di Sub-Zero dia juga mati di Mortal Kombat. Iya. Walaupun akhirnya dia berhasil membalaskan dendamnya karena kan yang bunuh istrinya ternyata karakternya si Kang Yayan gitu. Di akhir dia diprovok makanya dikasih cincin kawin istrinya. Kelihatan baru ketahuan. Baru langsung dengan sisa-sisa tenaganya, walaupun dia di situ sebenarnya udah luka parah kan, udah luka parah, udah ketusuk. Di situ ini kayak karena dia tahu udah ketusuk, dia udah kayak all in aja itu kok. Langsung deketinnya ke darah, langsung gigit leher. Gue nggak expect nih segigit pembuluh darah. Nggak expect sih. Gile, ternyata gitu ininya. Dia kayak udah ditusuk perutnya, bukannya mundur, dia tancepin biar makin dalam biar bisa gigit lehernya. Biar sekalian aja. Ya, itu gokil sih. Benar-benar. Jadi banyak adegan-adegan yang violence-nya lumayan sadis. Walaupun nggak sampai over the top kayak yang mungkin tadi lu bilang ya Jo, kayak The Night Come For Us, itu Nobody kan gitu. Itu mantep banget sih. Paling ini tuh ya dipukulin pakai martil. Cuman ya itu di film ini mungkin agak lebaynya di situ, digebukin martil, tapi nggak ada yang sampai kepalanya pecah atau gimana gitu tuh nggak ada. Tapi kalau adegan ini gue ngerasa kayak apa ya? Lebih kayak tarian gitu, jadi seru gitu. Benar. Gerakan-gerakannya seamless aja gitu. Sama kameranya. Yang pas pertama kali dikeluarin palu kan, yang pas di klub tuh, yang pas si Wang Wei-nya nyerbu ke klub, pasti udah terpojok langsung keluarin palu. Iya. Tak. Itu enak aja ngelihat dia mukul, walaupun aslinya, nah ini nih. Padahal aslinya ya kalau kepala orang digebuk palu sih harusnya bocor-bocor ya. Cuman ya nggak diperlihatin terlalu brutal gitu, nggak terlalu gore di sini. Jadi ya kayak kita lagi main video game aja, kalau kena pukul, ya udah lah, mental gitu ininya.
Nggak terlalu banyak sih emang darahnya. Benar-benar. Jadi mungkin itu bagusnya. Kita nggak terlalu enak sama gore-nya, tapi itu tetap menikmati intens ininya tuh tetap kerasa gitu. Intens pukulan-pukulannya tuh tetap dapat gitu. Jadi apa ya? Kelihatan dan bunyi-bunyian ininya juga apa lumayan mantap. Dung, ada yang ngagetin juga loh. Yang dia lagi lari ketabrak mobil, jujur gue kaget. Iya itu kaget sih. Itu buat soundnya. Dar. Benar-benar dar tiba-tiba. Cara si sutradaranya ngambil gambar sama ngasih lihat emosi ini tuh dapat pas dia lagi ngejar anaknya itu. Yang di truk ya? Yang di truk. Gimana dia ngejar, nginjek beling sampai sepatunya copot, nginjek beling penuh darah sampai kelihatan gitu jejak darahnya sampai belakang gitu. Gile. Itu mantep sih. Mantep banget. Dia walaupun kan karakternya bisu, tapi yang dia berusaha kayak teriak gitu. Saking nggak bisa emosinya. Itu dapat banget sih. Dapat banget di awal. Itu emang kehook langsung di awal. Bener-bener makanya dari menit-menit awal tuh gue udah langsung dapat aja gitu. Gue bahkan kayak nggak sempat menikmatin makan popcorn karena terlalu terpaku sama filmnya gitu. Adegan gedebak. Lebih seru nonton ininya gitu. Saking seru. Kita kan udah ngomongin ini kok, udah bagusnya. Sekarang yang kurangnya menurut Kostip. Kurangnya yang kurang nih. Sebenarnya tadi udah sempat kita mention kurangnya satu secara storyline ada beberapa yang kurang masuk, kurang believable mungkin ya. Kayak kelakuan polisinya gitu. Iya, itu satu. Terus beberapa adegan tuh terlalu dimudahkan ya, kayak gimana si Song bisa ketemu lokasi mereka terakhir di kantor polisi itu terlalu gampang. Terus kayak contoh lagi yang gue notice lagi adalah gimana si Wang Wei bisa nemuin Snake Pit itu juga agak ini bukan Snake Pit, pabrik es. Pabrik esnya. Maksudnya istrinya si Navin kan jurnalis handal. Dia udah ngumpulin banyak ini aja nggak sanggup ini. Si Wang Wei cuma dengan duduk-duduk bentar di dalam mobilnya ngelihat foto-foto langsung tahu ini mobil es. Kenapa nggak kemarin udah ketemu gitu si itu? Iya benar-benar gue baru ngeh tuh. Si Navinnya masa sih nggak bisa menganalisa kayak gitu. Harus nyamar segala macam. Karena kan si Navinnya kan ngomong kan selama ini di depan kita, ternyata selama ini di depan kita semua. Iya. Ya cuman itu minor lah, nggak yang sampai mengganggu filmnya banget. Jadi gue tetap enjoy, walaupun ya itu poin minus kalau menurut gue. Gitu. Kalau dari gue sih tadi kurangnya adalah dialog Inggrisnya kurang natural aja. Dialog Inggrisnya, itu. Benar. Kayak ngerasa anjirnya terlalu baku deh gitu, maksudnya nggak se-fluid kalau Inggris Hollywood gitu loh. Ya emang ini bukan film Hollywood, maksudnya kayak jadi nggak natural aja. Iya. Iya sih, gue juga ngerasa beberapa dialog walaupun bukan yang bahasa Inggris juga kayak agak kayak terlalu... di dubbing, gue ngerasanya kayak di dubbing bukan Inggris, jadi kayak ngerasa ini dubbing apa dia ngomong sendiri ya gitu. Ya terlalu clunky aja gitu, kayak nggak penting gimana ya. Gue ingat salah satu lagi dialognya yang menurut gue yang kurang penting adalah yang pas adegan si ini dimarahin sama bos-bosnya itu, si penjahat utamanya. Oh iya. Yang kayak lu nggak berguna, lu bego atau apalah terlalu intinya. Terlalu sinetron gitu. Dan nggak ada apa-apa juga, nggak terjadi apa-apa juga. Cuma jadi kayak dong buat apa gitu ininya. Kayak nggak perlu, itu adegan yang dihilangin juga cukup. Karena ya emang udah kelihatan salah. Nggak perlu ditambah-tambahin gitu dan nggak ada ini apa-apa. Kata-katanya sendiri juga nggak aneh lah gitu. Iya itu agak sinetron gitu, marah-marah. Jadi terlalu sinetron malah. Gitu, bener. Kekurangannya. Tapi ya overall oke. Oke banget. Ketutup banget lah sama fighting scene. Fighting scene-nya dan actionnya mantep sih. Itu actingnya dapat lah gitu, maksudnya ekspresi muka para pemainnya tuh dapat gitu pas mereka lagi tegang pas mereka lagi capek, sakit segala macam tuh kerasa gitu emosinya. Ya. Gue mengakui ini film yang action yang oke lah. Benar. Gitu. Jadi kalau yang mau nonton ya sangat rekomendasi ya kok. Sangat direkomendasikan. Apalagi di bioskop harusnya jadi lebih oke sih. Oke ya. Karena suara-suaranya itu tadi. Benar. Suara-suara gedebak-gedebuk, kena martil. Palu gede tuh. Wah, yang palu gede itu kayak mantep banget yang pas si Wang Wei ngayunin palu kena anaknya si Song sampai patah, kena kepala. Sama adegan ada yang salah satu karyawannya si itu Song yang dibekuin ya. Iya, yang si Kribo, si Afro itu. Si Afro dibekuin dia. Dibekuin, dia sempat kepotong gitu kan pas dipukul sama si botak. Iya, tas mental. Dan itu sebelumnya juga banyak ya ternyata ya karyawan-karyawan yang dibekuin ya. Sebagai hukuman ternyata mereka dibekuin sama si Song. Gue gak expect sih dia di es gitu, jadi balok es. Literally jadi balok es.
Gila. Ya, itulah kayaknya buat bahas film The Furious kali ini. Masuk rating kali ya? Masuk ke rating pastinya. Kalau dari lu berapa nih, Jo? Rating? Gua untuk main di action ya, tahun ini sih 8 menurut gua. 8. Kalau action ya, kalau main di ranah action. Tapi kalau keseluruhan, maksudnya kalau mau diadu sama ngomong as a film, as a whole, ya 7 sampai 7,5 lah kalau film. Tapi kalau ngomongin di compare sama action lain, 8. Yes. Gitu. Gue setuju. Gue kurang lebih mirip. Kalau secara action movie gitu, secara fighting kalau dibandingin scene, sama beberapa film-film action lainnya ya. Gue juga mungkin ngasih 8,5 buat action sama fighting sequence-nya. Semuanya tuh keren banget. Tapi kalau movie as a whole 7,5. Ya ala-ala ini aja kok. Cerita kayak ya udah, nggak yang kayak nggak bisa expect kayak Project Hail Mary. Nggak bakal bisa expect sedalam itu. Jadi ceritanya. kayak udah, kita harus compare sama film-film yang serupa. Bener. Dibanding film fighting kayak misal Nobody pun gue masih lebih suka kalau story-nya ya. Iya. Secara story Nobody masih lebih dapat. Lebih dapat ya, lebih oke nih. Ada twistnya. Ada apa ya? Unsur-unsur ini lebih dalam lah gitu. Plotnya tuh dijalinnya lebih rapi. Kalau ini tuh kayak ceritanya kan standar sebenarnya, klise. Ringan banget, bahkan apa ya, nggak terkesan dalam sih. Nggak terkesan dalam, nggak diceritain kenapa gimana. si Wang Wei bisa terdampar dan anaknya ini terdampar di Southeast Asia. Nggak ada ini kayak gitu. Cuman ya dia itu semua dikorbanin buat fighting sequence aja full dari awal sampai akhir. Terus sama tadi gue mau nambahin lagi kostip adegan kekurangannya sama yang polisi yang cewek yang di akhir kan ada lagi kan. Dia ikut naburin abu. Maksud gue kayak dia nggak ada pun nggak apa-apa. Dia bukan karakter penting kok. Iya, maksudnya jadi kayak nunjukin itu apakah si Wang Wei menikah dengan polisi ini. Kayak gue agak kaget. Meskipun ya mungkin mau ngasih tahu kalau polisi ini masih hidup loh. Tapi gue mikir kayaknya kalau nggak ada dia pun juga nggak apa-apa sih. Kalau dia mati di pasti. Kecuali kalau mau bikin sequel. Mungkin memberantas. Mungkin. Ini yang lain lagi. Tapi kan Navinnya udah nggak ada. Mungkin Wang Wei-nya sendiri. Dan mungkin polisi yang cewek itu kali. Atau mungkin anaknya. Soalnya ya, itu yang gue suka lagi, anaknya sempet hampir mau berantem. Iya. Sama ini. Pokoknya ada mereka dikasih kesempatan buat action juga, unjuk gigi juga lah anak-anak kecil ini. Gitu. Betul. Jadi itu cukup seru. Jadi menurut Kosip ini bakal ada sequel apa enggak nih kok? Kalau dibilang bakal ada sequelnya atau enggak, kemungkinan lah. Secara story udah nggak masuk sih. Udah nggak masuk ya? Udah kelar ya harusnya. Udah kelar. Udah kecuali paling story-nya yang masih possible buat dilanjutin adalah cerita anaknya nanti pas udah gede. Udah beberapa tahun kemudian. Jadi anaknya yang fighting, bukan bapaknya lagi. Karena kalau secara ini si Wang Wei mau ngapain lagi? Masa anaknya diculik lagi gitu kan? Dia nggak ada alasan buat ngeberantas sindikat lain. Ini kan dia kebetulan ngeberantas sindikat ini karena anaknya diculik. Dan anaknya yang minta tolong dia ngebantu ngebebasin anak-anak lain. Gitu. Soalnya tokoh Navinnya udah nggak ada. Kalau tokoh Navinnya ada, mungkin masih ada. Karena misalnya Navin jadi dendam sama para sindikat karena istrinya meninggal ya. Pas waktu ini investigasi sindikat gitu kan. Jadi abis itu dia bisa bersumpah memberantas semua sindikat perdagangan anak gitu. Itu possible. Tapi kan Navinnya udah nggak ada. Nggak mungkin diturusin ke Wang Wei. Wang Wei nggak ada urusannya. Dia anaknya udah selamat juga toh gitu. Iya. Paling kalau misalnya ada yang possible ya anaknya nanti kalau udah gede. Iya. Karena anaknya pernah jadi korban. Pas udah gede dia bersumpah memberantas ini mungkin. Tapi film action kayak premisnya mirip-mirip ya. Kayak film Shadow Strays itu kan dia korban human trafficking juga kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh direkrut sama kayak asosiasi pembunuh bayaran itu. Si anak-anak ini. Iya, plotnya mirip-mirip deh. Kalau plot film action memang nggak bisa terlalu diharapin dalam atau berat gimana kayaknya. Tapi ya gitulah, cukup. Kalau menurut gue sih cukup di angka 1 ini aja. Paling kalau mau bikin yang kedua atau spin-off-nya mungkin. Spin-off-nya si Navin. Iya mungkin. Waktu dia masih investigasi, waktu nyamar selama berapa tahun ya kalau nggak salah. 2 bulan ya? Iya. Pas gitu. Itu mungkin bisa tuh kayak gitu. Tapi kayaknya better nggak usah sih. Better nggak usah. Gitu. Udah cukup keren kok. Mending bikin film lain dengan aja story lain. Story lain, betul. Gitu. Setuju. Berarti kita next bakal review apa kok? Next yang lagi rame ada Odyssey nanti di Juli sih sebenarnya. Juli bentar lagi. Tapi yang sekarang dalam waktu dekat tuh sebenarnya di bioskop ada lagi tuh The Toy Story 5 sama Supergirl kita belum tahu ya. Belum tahu sih bakal ini atau enggak. Tapi kemungkinan kalau Spider-Man kapan tuh? Akhir Juli. Sayangnya masih lama. Okay. Spider-Man sama ada Moana paling dekat. Tapi Moana belum tentu kita. Kayak kita
Enggak deh. Kayak ya udahlah gitu. Ya, kemungkinan sih paling dekat kayaknya bisa jadi Supergirl, tapi kita lihat aja nanti. Oke. Stay tune terus ya pokoknya di YouTube Upstation karena banyak konten-konten menarik lainnya. Betul. Ada bakar kosan, ada location, ada ceramah, nah ada juga ngemeng. Dan gitu. kita juga ada beberapa video ini juga. Kita tuh kan belakangan lumayan sering review film, jadi ada beberapa film-film Indo juga yang cast-nya datang ke sini nih buat ngobrolin soal filmnya gitu. Stay tune terus pokoknya tuh. Betul. Paling baru nih paling dekat kita ada film 402 itu ya. Rumah sakit angker Korea. Nah, itu. Nanti bakal tayang juga di kita. Gitu. Pantengin Stay tune terus pokoknya deh. Oke, mungkin itu aja buat episode Ngemeng kali ini. Thank you buat yang udah nonton dan jangan lupa di like and subscribe. Sampai ketemu di episode-episode Ngemeng selanjutnya. Bye-bye.